Bisa. Kan gini, kayak mana kata Ketok pintunya, tok, assalamualaikum, gitu ya kan, masuk dia. Oh yeay, yeay, yeay. Asik. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik. Yeay, yeay, yeay. Asik. Ini podcast KPUM bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja? Boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri. Klik loncengnya, dapat info terkini. Oh yeay. Tapi gagal, jadi ngatur-ngatur orang. Oke. Ternyata kita tuh udah di program KPUM. Ya, selamat datang pemirsa di podcast KPUM barengan saya Reski Pratiwi. Saya Nina Purnawa Pasaribu. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu. Tadi kita sempat ngobrol serius sama Kak Nana, tapi ini nggak serius ya Kak. Kak Nana Miranti, Divisi Program Data dan Informasi KPU Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya setelah sekian purnama saya kembali diundang. Yes. Bukan kembali, Baru belum pernah pertama. diundang. Iya. Baru kali ini diundang. Iya. Menanti kapan undangannya datang masuk. Kira-kira biar nongol di podcast KPUM-nya KPUM, Kota iya. Medan ya kan. Jadi gimana Kak Nana merasakan kursi panas kami? Ternyata Hot seat. betul-betul hot gitu Iya. ya kan. Tapi ini pertanyaannya nggak lebih hot dari kursinya. Iya. Karena kita santai aja ya Oke. pemirsa ya. Nah Kak Nana ini kan bagian divisi program data dan informasi KPU Kota Medan, salah seorang komisionernya. Ada 5 ya Kak komisionernya, Iya, ada Kak Nana 5. salah satunya. Nah ada pertanyaan, kayak mana masuknya dulu kok bisa? Kan gini, kayak mana kata Ketok belum masuk pintunya, sini? tok, assalamualaikum, gitu ya kan, masuk dia. Apa sih rahasianya gitu? Berarti kan Kak Nana termasuk yang pinter ya. Kalau misalnya pinter nggak juga ya, kayaknya dari sekian juta penduduk Kota Medan banyak yang jauh lebih pintar. Suka Kalau merendah ini ya. garis tangan saya rasa. Berarti Jadi nanti dibuat garis Kita ada tangannya juga nggak ya di pesan sini? KPU Medan Iya. kalau mau masuk. Oh berarti keberuntungan. Iya, benar. Orang-orang kayak Kak Nana ternyata beruntung. Dan Tapi di tangan saya kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Tapi bisa duduk juga ya Oh di iya, sini ya. benar. Jadi PNS-nya. udah lama jadi komisioner Kak Nana, berarti pengalamannya udah luar biasa nih soal data-data pemilih. Apalagi ini di divisi program data kan. Iya. Makanan kakak dong tiap hari nih Kak. Enggak Kak, saya masih makan nasi Kak. Jadi untuk walaupun enggak serius-serius banget tetap dijawab ya. Iya. Jadi untuk komisioner sendiri sebenarnya saya baru. Ya. Kami di sini ada 5 orang, ada ketua Pak Agus, ada Pak Edi. Beliau berdua itu yang sudah 2 periode. Oh. Sedangkan kami saya, Pak Jeprijal, Pak Renaldi itu baru 1 periode. Kami tanggal 30 Oktober 2018 kemarin Terpilih. Ditetapkan dan dilantik secara resmi oleh KPU RI. Jadi sejak saat itu hingga saat ini kurang lebih hampir 3,5 tahun ya. Iya, 3 3 tahun tahun setengah. setengah. Sebentar lagi sudah mau berakhir masa jabatannya. Alhamdulillah sejak menjabat 3 tahun setengah ini sudah mengalami 2 jenis pemilu sekali, pemilu 2019, Ya, wali kemudian kota. pemilihan wali kota Ya. kemarin sekali yang tahun 2020. 20. Jadi sudah 2 kali. Meskipun di 2019 kemarin itu hanya 6 bulan merasakan sebelum masuk hari H pemungutan suara tanggal 17 April ya. Iya, karena masaknya ya. Jadi kalau yang Pilkada 2020 itu kita betul-betul dari awal. Betul-betul dari awal sekali nih yang 2020 ya. Jadi Itu wali kota ya Kak? Wali kota. Divisi saya ini divisi program data dan informasi. Ya.
Kenapa bisa? Mungkin karena nggak ada yang mau ya. Ya udahlah, saya dijojolkan gitu ya. Nggak ada. Kita Ternyata kemarin jabatannya terkebelakang ya, nggak ada yang mau, Kak Nana yang Iya. ngutip ya. Jadi apa namanya pun kita kemarin pada saat selesai dilantik, dipilih, kita rapat pleno, diputuskan. Kebetulan saya juga latar belakangnya PPK. Ya. Di Kecamatan Medan Denai dulunya juga berkotak-atik dengan data. Ya. Jadi setelah menjabat di komisioner, akhirnya ya melanjutkan gitu. Melanjutkan. Ya, akhirnya sama teman-teman di rapat pleno dipercaya untuk menjadi komisioner yang mengkoordinir divisi program data dan informasi. Berarti masternya data KPU Kota Medan ada Kak di Nana. mana? Iya, tapi tetap juga harus dibantu sama Kasubag, sama Iya, operator, benar. kalau enggak Iya, puyeng. betul. Karena kan banyak sekali ya kan, Kak, ya, Kota data-data Medan- ini. Kota Medan ini data pemilihnya terbesar Iya. se-Sumatera Utara Iya. ya. Kita saing-saingan dengan Surabaya seperti itu. Jadi ya lumayan puyeng lah, lumayan pening. Berapa Kak jumlah? DPT. DPT kalau DPT kemarin kita 1.600.001 gitu. DPT 2020 kemarin gitu kan di Pilkada. Pasca DPT pasca Pilkada 2020 kita kan tetap terus melakukan Iya, proses proses. pendataan ya gitu. Berarti datanya dimuntakhirkan selalu ya, Bu? Iya, Ya, jadi kan tiap tahun pasti ada perubahan. Betul. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pasal 14, di pasal 17 dan pasal 20 itu Undang-Undang 17 ya. Itu KPU mulai dari KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota memiliki kewajiban untuk melakukan proses pemutakhiran dan memperbaiki Betul. data pemilih secara berkelanjutan. Nah, Jadi, ini nih yang mau ditanya nih, pemutakhiran Iya. data pemilih berkelanjutannya. Seperti apa pekerjaan Kak Nana ya, gitu ya. Jadi tiap tahun ngapain tuh Kak survei ke bawah, ke lapangan, iya kalau data? banyak sih yang belum tahu karena sepertinya juga kok Kak Nina ini kan lumayan lama jadi PNS, dia juga paham ya, sudah lebih banyak mengalami pemilu dan pemilihan Iya. seperti itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya tidak ada ya, tidak ada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena dasarnya tadi kan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi pasca undang-undang itu diresmikan barulah ada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Siap. Tapi yang serius selinya itu baru pasca Pilkada 2020 kemarin gitu. Jadi kalau untuk Kota Medan sendiri pasca tahapan Pilkada di Maret selesai, itu kita lanjut terus melakukan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di bulan Maret 2021. Jadi kurang lebih ini sudah berjalan 1 tahun gitu. Apa sih ini jenis barang apa sih ini Iya. gitu ya? Oh, ini apa sih nih pemutakhiran Kok data? dilanjut-lanjutkan sih? Kenapa gitu. berkelanjutan gitu ya? Sedangkan tahapan nggak ada Iya. gitu kan. Jadi proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sendiri adalah proses atau kegiatan memperbaharui, memperbaiki Data-data. data pemilih tetap yang sudah ada. Berarti baik itu dari pemilu atau pemilihan terakhir. Oke. Jadi untuk Kota Medan sendiri itu karena terakhir itu melaksanakan Wali kota, pemilihan wali kota, jadi DPT pemilihan 2020 kemarin lah yang harus diperbaiki, dievaluasi, dijaga supaya apa? Supaya akurasinya lebih baik. Karena kan mungkin kakak-kakak sering dengar nih, kok orang meninggal didata lagi Iya, sih? betul. Kok saya sudah lama pindah masih ada di DPT sih? Inilah kesempatannya. Jadi sebenarnya ini kesempatan yang diberikan oleh aturan dan regulasi bagi kita seluruh rakyat Indonesia untuk bisa, khususnya Kota Medan, untuk mau berpartisipasi gitu kan dalam memperbaiki dan menjaga kualitas data seperti itu. Itu kapan dikerjakan? Maksudnya itu setiap tahunkah atau setiap mau proses pemilihan? Mungkin periodenya kan. Periodenya. ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau
ada tahapan, ada kegiatan pemilu atau pemilihan, itu memang sudah pasti ada proses pendataan. Ini di luar dari pemilihan dan pemilu, itu tetap juga dilakukan proses pendataan. Inilah proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk pribadinya sendiri, jadi ini proses kalau kita seringnya sebut PDPB ya disingkat, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. PDPB. Jadi proses ini sendiri untuk Kota Medan itu setiap sebulan sekali harus diplenokan. Kemudian dilaporkan ke tingkat provinsi. Provinsi itu 3 bulan sekali. Di tingkat KPU RI itu 6 bulan sekali. Jadi seperti itu. Ditetapkan sebagai data pemilih berkelanjutannya. Gitu. Terus ada tuh namanya si Darli ya Kak? Dalih atau Darli? Si Darli. Nah, itu apa Kak? Barang atau boneka apa gimana? Iya, untuk sedikit dulu ya dijelaskan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan seperti yang saya sampaikan tadi itu memperbaiki, mengevaluasi apa yang diperbaiki, apa yang dievaluasi. Jadi dalam kesempatan ini yang diperbaiki misalnya saja seperti saya sampaikan tadi ada pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdata di dalam DPT 2020 kemarin. Misalnya saja seperti masih ada pemilih yang meninggal, sudah berubah status, misalnya dulunya dia warga sipil menjadi TNI Polri sekarang, atau dulunya dia TNI Polri sekarang sudah pensiun jadi warga sipil kan berarti sudah punya berhak memilih. Atau ternyata sudah pindah domisili tidak lagi jadi warga Kota Medan. Misalnya kayak Kak Kiki, ini cari rumah, yang cocoknya Deli Serdang sesuai dengan budget, bisa rumah lebih besar, nyaman bagi anak-anak ya kan. Udah bahas rumah nih kita. Jadi udah pindah ke Deli Serdang, ternyata KTP-nya KTP Deli Serdang juga, berarti kan tidak lagi warga Kota Medan. Itu juga bagian dari tidak memenuhi syarat. Itu silahkan melapor. Silahkan memberikan masukan atau memberikan informasi kepada KPU Kota Medan bahwasannya yang bersangkutan atau pemilih yang bersangkutan itu sudah tidak lagi memenuhi syarat. Kalau yang meninggal ya nggak mungkin datang dong mayatnya kemarin ya kan. Tapi ya warganya, keluarganya, sanak familinya yang memberikan laporan, atau bisa juga kepala lingkungannya. Kepala lingkungannya ya, Kepling yang. Iya, silahkan datang melapor ke kita. Okay. Atau ada juga ternyata kemarin 2020 belum berusia 17 tahun. Ya. Sekarang udah sudah 17 tahun. Jadi silahkan melapor ke KPU Kota Medan. Kemudian kalau misalnya kemarin, misal saya ini kemarin namanya Nana Miranti, pengen buat detail nih, mana tahu sudah jadi profesor ya kan, pengen di KTP rupanya udah profesor Nana Miranti. Ini misalnya diaminkan apa? Jadi karena sudah sesuai dengan KTP, maka saya melapor kemari ke KPU Medan. Saya harus ditambah profesornya gitu. Itu juga bisa karena dilakukan. itu bisa mengganggu data double ya jadinya ya. Bukan data double, tidak sinkron antara KTP dengan data pemilih. Ya, begitu. Itu bisa diperbaiki. Jadi ada 3 macam. Silahkan melapor pemilih yang tidak memenuhi syarat, melapor pemilih baru, atau melapor elemen data yang bermasalah atau yang ingin diperbaiki. Itu bisa dengan cara datang langsung ke KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan nomor 37. Atau juga bisa yang ditanya Kak Kiki tadi. Iya. Yang ditanya Kak Kiki tadi menggunakan aplikasi Sidarli. Nah, Sidarli ini apa nih? Aplikasi ternyata Kak Nana yang bukan boneka, bukan benda-benda lainnya, tapi ternyata dia adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya juga ada aplikasi yang dibuat oleh KPU RI, Lindungi Hakmu, tapi itu kan untuk mencakup seluruh data se-Indonesia. Kalau Sidarli ini khusus untuk Sumatera Utara gitu. Terus nggak ganggu tuh Kak nanti? Enggak, servernya berbeda, tidak berbeda dia. Jadi ini lebih kecil ruang lingkupnya. Jadi harapannya ini seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa berpartisipasi dan menggunakan aplikasi ini. Itu download ya Kak? Tidak perlu di-download, belum sampai di-download. Jadi buka website. Jadi dibuka, nanti bisa diketik http://
Sidarli garis penghubung Sumut .kpu.go.id atau Apa? bisa Kakak bilang dilihat sini aja, di di sini. ya. Ya, ada ya. Mudah-mudahan ada ya. Ada Kak. Ya, ada ya. Oke. Jadi silakan diketik, bisa menggunakan handphone saja, tidak perlu ke warnet ya. Kalau zaman nampak tuanya ya warnet. Ya, warnet ya. Jadi bisa menggunakan handphone, diketik alamat aplikasinya. Nanti di situ ada instruksinya. Ada 3 menu utama. Ada mendaftar pemilih baru, ada cek data pemilih, sama satu lagi apa ya? Memperbaiki elemen data seperti itu. Jadi itu Sidarli. Silahkan masyarakat Kota Medan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Oke, Kak Nana, ini ada pertanyaan lagi. Jadi Kak Nana, kan itu di data pemilih ini sampai sering katanya digugat-gugat gitu ya. Tiap kali pemilu dan pilkada. Terus emangnya susah kali rupanya mendata orang Medan ini, Kak? Ya Allah ya Rabbi. Kenapa susah kali nih orang Medan ini didata? Sebenarnya Katanya tidak. sampai terbawa-bawa mimpi, kan? Sebenarnya sih nggak orang Medan aja yang susah didata. Yang kita data ini kan makhluk hidup ya kan, manusia yang terus bergerak. Jadi apalagi Kota Medan ini adalah kota terbesar nomor 3 se-Indonesia yang jumlah penduduknya cukup padat ya kan. Jadi perpindahan atau mobilisasi penduduknya juga cukup cepat. Betul. Gitu. Jadi mendata orang yang terus bergerak itu kan agak sulit. Susah, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak Kak Kiki ternyata budgetnya sudah cukup beli rumah di Deli Serdang yang jauh lebih besar gitu ya kan, pindah ke Deli Serdang. Kebetulan lah Kak Kiki punya nomor kontak saya. Oke Kak, awak udah pindah nih ke Deli Serdang. Matikan TMS kan lah saya di DPT-nya Kota Medan. Itu enak ya kan. Iya, ini Itu kan Kak nggak Kiki. melap, yang lain nggak Kalau yang melapor. lain kebetulan saya tak terkenal ya kan. Jadi tak semua tahu nomor telepon saya. Jadi makanya jadi harapannya masyarakat yang aktif secara langsung gitu untuk Jadi melapor ke KPU Medan. Kalau berharap kita saja jujur, kita jumlahnya terbatas ya. Jadi cukup terbatas. Kalau tidak dibantu oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat utamanya, itu pasti untuk data pemilih yang akurat agak sulit. Kita dapatkan. Jadi gimana nih orang Medan, terus terutama orang Sumut lah ya, bantulah KPU kita supaya datanya cepat ya. Iyalah Ya kan? woy. Betul ya Oni. Bantulah kami woy gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang pindah kayak tadi ada salah suatu keluarganya yang meninggal, laporkan aja pemirsa ya kan ke KPU terdekat, ke Kepling pun boleh ya Kak ya. Bahwasannya datanya pas pada saat mau pemilih juga laporkan, oh saya udah pindah, oh keluarga saya ini udah nggak di sini lagi gitu. Dari tadi bahas rumah Kak Nana, segen awak mau dikasih rumah kayaknya awak ini. Iya, kayaknya kita ini nanti KPUM atau buat kuis hadiahnya rumah. Tapi berhubung budget tak ada, fotonya saja. Iya. Gitu. Baik, sekarang kita mau ngajak Kak Nana main kuis dulu. Nah, suka kita nih. Ini kan karena kan katanya kan yang biasanya ngatur-ngatur data pemilih ini informasi lengkap, saya orangnya pinter-pinter ini. Iya kan Kak? Saya. Kayak mana kalau kita main kuis aja, Kak Nana cukup jawab benar atau salah. Oke. Siap Kak Nana? Siap. Semangat? Nggak diambil yang harta berharganya kan? Enggak. Paling kalau Kak Nana salah, Kak minta maaf aja. Oke, mulai dari ibu kota Indonesia adalah Jakarta? Benar ya. Untung nggak salah jawab ya, karena udah pindah kabarnya ya. 8 tambah, sorry. Ini kita kasih hukuman dulu nggak nih Mbak? Nggak usah. Berarti nggak ada hukumannya? Jangan, nanti kita kena ini. Lengkap komisioner. Oh iya. 4 tambah 3 sama dengan 8? 4 tambah 3 sama dengan 8 salah dong. Oke, cepetlah jawabnya. Iya. Otaknya jalan dulu, udah tua lewat deh. Bahasa Inggrisnya hari Minggu adalah Monday. Iya. Benar atau salah gitu ya? Benar atau salah? Oh. Salah ya ternyata. Aduh, ketahuan bahasa Inggrisku nggak
Ternyata ya Kak Nana jago di data. Ternyata Nggak bahasa bisa Inggris bahasa hari Minggu itu Monday, Sunday. Kan ada lagunya Kak, Iya. Sunday morning. Nampak Iya, kali jarang liburan, jadi nggak bisa bedain mana hari Minggu. Oke, jadi itu aja kita games-game kecil sama Kak Nana. Jadi pemirsa, yang disampaikan sama Kak Nana tadi itu cukup banyak pengetahuannya, ya enggak? Jadi mulai dari sekarang yuk sama-sama kita berpartisipasi untuk kesuksesan pemilu kita, untuk lengkapnya data kita sendiri, dan kita support KPU supaya pekerjaannya menjadi lancar. Gitu aja Kak Nana, ada yang mau disampaikan ke pemirsa sekali lagi? Iya, kami KPU Kota Medan sangat berharap partisipasi masyarakat Kota Medan untuk secara aktif mau memberikan tanggapan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang saat ini sedang berjalan. Bisa mungkin dengan datang langsung ke KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan nomor 37, atau bisa menggunakan aplikasi Sidarli yang sudah tersedia gitu. Saya pribadi juga mungkin selama podcast KPUM ini berjalan mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Insya Allah tidak maksud kesengajaan karena kita saking seriusnya membicarakan soal data. Mungkin itu saja Kak Kiki dan Kak Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Oke pemirsa, itu tadi pesan dari Kak Nana Miranti, Komisioner KPU Kota Medan, bagian Divisi Program Data dan Informasi. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Reski Pratiwi pamit. Saya Nina pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh yeah.